Tita Nurlailati dari kelas 3A jurusan PAUD IAIN Syah Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan anak. Pengembangan kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yang disebut dengan konsep Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Menurut Jackman tahun 2012, Gordon dan Snow tahun 2011, konsep DAP diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Child atau NIEC. DAP didasarkan pada apa yang diketahui tentang perkembangan dan cara belajar anak, apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan masing-masing anak dalam kelompoknya. Pengetahuan tentang konteks sosial dan budaya di mana anak-anak hidup untuk memastikan bahwa pengalaman belajar bermakna, relevan, dan menghargai partisipasi dan keluarga mereka. DAP memiliki 3 dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama itu adalah kesesuaian dengan usia. Praktik yang sesuai dengan perkembangan usia anak adalah praktik pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal, khususnya aplikasi pada kehidupan 8 tahun pertama. Tidak hanya perkembangan kognitif, tetapi meliputi tahapan perkembangan fisik, sosial, dan emosional. Yang kedua adalah kesesuaian dengan individu anak. Praktik yang sesuai dengan individu anak adalah praktik pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk sesuai dengan kekuatan gaya belajar, minat, pengalaman, dan potensi anak secara keseluruhan. Yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya. Praktik sesuai dengan budaya kehidupan anak mengakui bahwa anak berasal dari suatu keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Ada 5 area kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam pengembangan kurikulum berbasis DAP. Yang pertama itu menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Yang keempat, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Dan yang kelima, menilai perkembangan belajar anak. Menurut Miller tahun 2009, DAP memiliki 12 prinsip. Yang pertama itu, pendidik mengembangkan hubungan yang hangat dan peduli terhadap anak. Yang kedua, pendidik mengakui perilaku positif anak-anak, alasan dari anak-anak, dan memperlakukan misbehaviors mereka sebagai kesempatan belajar untuk membantu anak-anak belajar mengelola emosi dan perilaku mereka. Yang ketiga, program difokuskan untuk whole child yang meliputi semua aspek perkembangan anak, yaitu estetika, emosional, kognitif, bahasa, sosial, dan kebutuhan fisiknya. Yang keempat, program melayani kebutuhan belajar semua anak. Yang kelima, memberdayakan lingkungan indoor dan outdoor yang aman dan menstimuli. Yang keenam, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hands-on activities yang relevan dan bermakna bagi mereka. Yang ketujuh, anak-anak adalah pengambil keputusan dalam aktivitas belajarnya. Yang kedelapan, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk bermain sepanjang hari. Yang kesembilan, pendidik intensional dalam mengajarnya. Yang kesepuluh, aktivitas belajar diarahkan pada lebih dari satu disiplin. Yang kesebelas, asesmen berlangsung terus-menerus sepanjang hari dan mengarah pada semua domain perkembangan. Yang ke-12, pendidik membangun hubungan dua arah yang positif dengan keluarga dan anak-anak. Menurut NIEC, terdapat 12 prinsip kunci dalam perkembangan dan belajar anak yang menjadi acuan dalam implementasi DAP, yaitu dominan perkembangan anak meliputi fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan satu sama lain. Perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur dengan membangun kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang diperolehnya. Proses perkembangan dari anak yang satu dengan anak yang lain pada umumnya bervariasi serta tidak merata dalam berbagai area fungsi masing-masing anak.
Pengalaman awal memiliki efek kumulatif yang baik dan tertunda pada perkembangan individu anak. Hasil perkembangan dapat diprediksi ke arah organisasi dan internalisasi yang kompleks. Perkembangan dan belajar terjadi dengan baik jika dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial dan budaya. Anak sebagai pembelajar yang aktif, pengalaman fisik dan sosial secara langsung dan alami dalam mentransmisikan pengetahuannya, dapat mengkonstruk sendiri pemahaman dunia sekitar mereka. Perkembangan dan pembelajaran hasil dari interaksi individu anak dengan lingkungannya yang meliputi dunia fisik dan sosial dalam kehidupan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.